Halo semuanya, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan bahas soal Yamaha Frigo. Di video kali ini kita mau bahas soal cara ganti oli mesin sama oli gardan di Yamaha Frigo. Jadi cara-caranya nanti kita bahas, dan oli yang dipakai kali ini Shell Advance AX7. Dia 1040 buat matic dan kapasitasnya 0,8, dan kalau misalnya oli gardan Frigo itu dia kapasitasnya 0,1 liter kalau nggak salah, atau berapa ya, gue lupa, nanti kalian cek lagi aja sendiri gitu. Nah jadi langsung aja kita ganti, tapi sebelum kita ganti gue mau bahas olinya dulu. Jadi ini oli Shell Advance ini kan banyak tiruannya lah ya. Jadi ini gue sebenarnya ini oli karena gue belinya langsung dari Shell, jadi langsung dari pom bensin Shell. Ini harganya lagi promo, udah banding gini 55.000 kalau nggak salah. Dan untuk yang 1 liternya ini matic yang AX7 1 liter dia ini kalau nggak salah 60.000 atau 65, pastinya kalian cek sendiri aja, tapi kisaran segitu. Dan sebenarnya kalau misalnya mau lebih murah, kalian bisa cari di bengkel-bengkel biasa atau di online shop gitu. Cuman untuk ori atau enggaknya nggak tahu. Cuman kalau harga resmi Shell-nya gitu, HET atau HED, harga eceran yang disarankan sih ya segituan. Tuh ini ori karena tuh di sini juga ada hologramnya, tutupnya. Terus di belakang ini ada barcode nih. Barcode ini kalau misalnya kalian scan, ini dia nanti ngedirect kalian ke websitenya Shell. Udah sih gitu aja. Sekarang kita langsung ganti. Nah, tools yang dibutuhin di sini tuh buat ganti oli Frigo ini, pertama kunci 12, kunci ring pas, ada tang, ada ini sebenarnya buat alternatif sih. Ini kunci 17. Nanti gue jelasin kenapa kita perlu ini, dan seperti biasa kita perlu lap. Terus ya standar ganti oli sih, ada baskom sama sarung buat masukin oli. Nah, jadi sebenarnya ganti oli di Yamaha Frigo ini tuh dia ada 2 cara. Yang pertama itu cara nguras olinya ya. Cara nguras olinya tuh yang pertama itu ada yang kita keluarin doang. Yang kedua itu dia ada yang sekalian kita mau bersihin filter penyaring olinya gitu. Jadi ada 2. Biasanya sih yang paling gampang ya yang cara pertama tadi, yang cuman kita kuras doang. Cuman nanti gue bakal contohin juga cara kalau misalnya mau ganti sekalian bersihin si penyaring olinya. Jadi yang pertama ini kita bakal kuras dulu deh oli mesinnya. Kalau oli mesin udah selesai, baru kita pindah ke oli gardan. Jadi kita sekalian bawa tang dan lap. Nih, jadi posisinya itu ada di sini nih. Ada di bawah sini dengan standar 2. Ini kan standar tengah, standar 2. Di sini ada bautnya, ada baut nonjol. Ini baut 12. Ini kelihatan banget sih, gampang dicari. Nah, kita buka. Kalau misalnya buka, berarti kita dorong ke belakang. Nah, tuh udah. Kita siapin dulu corongnya, baskomnya. Baru kita buka dikit-dikit. Kunci agak lama ya. Ini udah keluar semua. Nah ini satu cara pertama nih untuk ngeluarin oli. Nanti sekalian nunggu ini ngedrain, tunggu olinya habis, baru kita bahas soal yang cara kedua. Nah jadi ini olinya tadi udah selesai di drain dari lubang pembuangan yang pertama. Nah sekarang kita mau coba kalau misalnya
buka dari lubang pembuangan yang kedua. Nah, jadi lubang pembuangan yang kedua tuh ada di sini nih, di dekat standar tengah juga, cuman dia ada di sebelah kiri. Kalau yang tadi kan ada di kanan bawah, kalau yang sekarang ini ada di sebelah kiri, dan ini atas, jadi di bawah CVT Kak, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau buka, tadi kan itu pakai kunci 12. Kalau yang sekarang ini dia pakai kunci 17 kalau nggak salah. Nih, jadi kita ini ada kabel rem, kita taruh bawah dulu, pindahin dulu. Terus 17. Nah, 17 kita buka. Nah, kalau ngebuka yang di samping ini, nanti dia kalau misalnya udah kebuka, maksudnya dratnya udah habis, dia nanti kayak semacam nonjok keluar gitu, karena dia emang di sini, di dalamnya sini ada pernya sih. Tuh. Jadi gini bentuknya. Jadi dia sama kayak di motor laki. Motor laki kan emang biasanya kayak gini kan, yang drainase di bawahnya dia ada saringannya juga, terus ada pernya juga kayak gini bentukannya. Tuh. Dan kalau ini posisinya ada di samping. Nah, ini si saringan ini biasanya emang dia kotor, rawan kotor. Jadi kotoran-kotoran yang ada di oli mesin itu dikesaringnya di sini. Dan ini bisa kalian bersihin sih. Karena tuh kan kelihatan ada bekas sisa-sisa gram-graman dari mesin tuh, ada kotor. Jadi nanti kita ambil lap dan kita bersihin. Nah, ini dia tadi udah gue bersihin, gue lap doang sih. Sebenarnya bersihinnya bisa pakai macam-macam, bisa ya kalau di bengkel biasanya disemprot, direndam bensin gitu, pakai kuas begini bisa. Asalkan lu punya kompresornya, nanti disemprot biar bensinnya nggak nyisa di sini, biar bersih gitu. Pokoknya kalau mau masuk ke sana, ini harus bersih dari cairan apapun itu, apalagi bensin. Itu. Jadi ini tadi gua lap doang sih, karena kebanyakan ya cuma nempel doang. Di lap gini udah rontok, udah bersih lagi. Tuh. Untuk pemasangannya ingat tadi posisinya kayak gini. Nih, jadi posisinya kayak gini. Jangan kebalik kayak gini atau gimana, kan kalau kayak gini nggak bakal bisa kan. Jadi posisinya harus kayak gini. Si saringannya ngadep ke bawah. Terus kalau udah gini ya udah tinggal kita pasang lagi aja. Dan pasangnya juga harus agak ditekan dulu sambil diputar. Kalau misalnya biasa ngehandle motor sport atau ya, kalau gue sini sih contohnya mesin Fiction ya, mesin Fiction Jupiter MX kan dia bawahnya kayak gini modelannya. Pasti udah nggak asing lagi sih. Sampai kenceng. Dan ini ngencenginnya secukupnya aja sih, karena kalau dipaksa kenceng-kenceng takutnya dol. Ada pot juga kan kalau udah selek atau dol kayak gitu. Kalau udah kenceng, selang remnya kita taruh lagi, posisiin lagi. Nah, karena yang ini juga tadi kan udah drain, udah kita buka, kita balik lagi kencengin yang ke sebelah kanan. Jadi ini sebenarnya tadi udah gua tutup juga sih, cuman belum gua kencengin biar olinya nggak netes-netes, karena kan gua perlu ngegeser si bak olinya lebih ke kanan. Dan sebelum ditutup, sebelum bautnya dipasang lagi, gua saranin buat ngebersihin dulu. Jadi kan ini posisinya di bawah ya, jadi kan kayak ya kerikil apapun itu, lumpur, cipratan-cipratan itu kan pada nempel di sini semua. Jadi ya bersihin dulu aja, karena kan kalau misalnya ada kerikil nyelip nanti jadi nggak rapet, jadi ada bocor oli, rembes-rembes gitu. Ini udah kenceng secukupnya. Kalau udah kenceng, baru kita masukin olinya. Dan ingat, bukanya itu selalu dilapis pakai kain dulu, biar si tutup olinya ini nggak jebol, nggak reges-reges.
taruh dulu. Perlu dilap dulu. Nah ini udah dilap, ini udah bersih. Pastiin kalau misalnya kalian mau ngisi oli ya corongnya juga harus bersih. Kalau enggak nanti debu-debu atau sisa kotoran yang ada di sini bakal masuk ke ruang mesin, dan itu sebaiknya tidak terjadi sih. Jadi bersihin dulu aja. Jadi ini olinya Advance. Oh iya, AX7. Advance AX7 buat skuter 0,8. Kita buka. Coloknya pakai apa aja yang ada sih sebenarnya bisa. Lepas, baru kita tuang. Masih ada debu. Nih sebenarnya salah satu alasan kenapa gue pakai Shell AX7 ini sebenarnya karena coba-coba sih untuk di Matic ini ya. Karena kan dulu juga kalau waktu zamannya gue pakai Jupiter MX dulu, udah berapa tahun yang lalu gitu, gue dulu selalu pakai AX7 juga, dan hasilnya juga enak sih untuk harian ya, enak. Kayak maksudnya cukup lah. Terus juga mesinnya bersih sih setelah gue bongkar dan gue lihat bagian bak kopling sebagai rupanya emang bersih hasilnya gitu. Jadi ya gue pengen coba juga di Matic hasilnya apakah enak atau justru gimana ya, nanti kita bahas lagi reviewnya. Tapi ya pastinya kayaknya bakal enak sih, karena dulu juga di motor bebek enak. Di Fiction juga gue sempet pakai sebentar, berapa kali gitu ya, gue lupa. Cuman gue ganti lagi karena entah langsung gak naik ke Yamaha Loop yang super sport yang udah full sintetik, karena kan ini masih semi, belum full sintetik itu. Dan harganya juga kalau yang 1 liter sama yang Yamaha Loop super sport kan ya beda-beda tipis lah, nggak tipis-tipis banget sih, cuman ya nanggung, mending Yamaha Loop super sport sekalian gitu. Udah habis, kita cabut. Kita taruh situ. Nah ininya sebelum ditutup ya kita bersihin lagi, karena kan tuh suka ada sisa-sisa kotoran yang nyelip. Dibersihinnya juga nyapu keluar gini ya, biar nggak masuk ke dalam. Karena kalau jadi masuk ke dalam kan jadi sama aja bohong dibersihin. Tuh. Nah ini juga kalau misalnya kalian mau ganti oli, baik gardan atau oli mesin, ini sebaiknya sama kalian di mesin ini diangetin dulu gitu, dinyalain ya semenit 2 menit gitu, biar jadi si mesinnya si olinya udah sirkulat duluan. Jadi kalau diganti ya keganti semua gitu. Kepleset. Sip. Nah kenceng, selesai deh. Dan untuk ganti oli sebenarnya gampang, kayak gitu doang. Jadi kalian bisa pilih mau ngedrainase di lubang pertama atau di lubang kedua, tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau asal olinya keluar aja ya lubang pertama, tapi kalau misalnya mau sekalian bersihin saringannya ya pakai lubang kedua tadi gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian oli gardan. Nah oli gardan ini dia bukanya sama pakai kunci 12, pakai kunci 12 juga, dan dia ada di deket sini nih. Ini dia satu-satunya baut 12 yang ada di sini, karena kan yang sisanya ini 8 semua.
kita buka aja langsung. Tuh, dia udah langsung ngocor. Ini dia kapasitasnya 120 mili atau 0,12, dan tadi gue baca kalau Frigo ini 1,1 kalau nggak salah. Oh, bahkan 100 mili doang ya tulisannya, 100 cm kubik. Berarti ini nanti gue sisain dikit aja kali ya, biar nggak kebanyakan juga. Nah, jadi ini udah kebuka dan tutupnya juga udah gue gunting. Jadi tinggal biar kita nanti tinggal tuang aja. Dan tadi gue baca kalau nggak salah di buku panduannya tuh maksimal 1,1 sih. Jadi ya ini beneran harus disisain dikit aja. Dan ini oli gandanya gue pakai Shell Advance juga karena tadi paket bundling kan, spesifikasinya 1540. Kita lihat nanti enak nggak. Ini udah drain, udah keluar semua. Kita lap dulu. Bisa tuh kita baru masukin lagi. Nah, jangan lupa kita kencengin dulu secukupnya aja biar jangan sampai slack. Nah, untuk yang ini seperti biasa kita taruh lap dulu, baru kita putar pakai tang. Sebenarnya lebih enak kalau pakai tang kecil sih. Tuh. Karena dia posisinya velgnya dia kecil kan, ringnya, jadi agak-agak mepet gitu, tapi nggak masalah juga sih. Jadi kita lepas sealnya, jangan sampai kelupaan. Terus kita tuang aja dah langsung sambil ditekan. Udah berapa nih sisanya? Sisanya masih agak banyak, kita sisain dikit aja lah ya. Sip. Udah mulai habis kayaknya. Sip. Udah sih, ini udah tinggal sisa gelembung tapi masih ada di dalamnya, kayaknya 10 mili 20 mili ada di dalam. Jadi kita turutin aja sesuai spesifikasi si gardannya. Kalau gue sih untuk oli nggak ini ya, kalau misalnya kapasitasnya seliter ya udah seliter, kalau misalnya kapasitasnya 0,1 liter ya udah nggak gue tambahin lebih banyak. Karena kalau misalnya ditambah lebih banyak kan, menurut data yang ada sih ya tarikan motornya jadi, pertama mesin jadi lebih panas, kedua tarikan jadi agak lebih berat sih, karena kan di dalam, apalagi di ruang mesin kan itu ada tekanan sebagai rupa gitu. Kalau kapasitas kalau ditambah kan berarti tekanannya nambah atau ya gimana, nggak tahu cara gimana, tapi ya emang udah dites. Kalau nggak salah waktu itu yang ngetes tuh BRT deh, jadi dia ngetes di CRF antara oli sesuai takaran sama oli yang dibanyakin ininya kapasitasnya, dibanyakin 0,2 atau dibanyakin 0, sekian liter aja. Karena kan orang bilang banyak kayak kalau
kalau ditambahkan jadi lebih adem dan sebagai rupa, itu ternyata hasilnya justru mesin malah lebih panas dan tenaganya jadi lebih nggak keluar gitu. Jadi ya pakailah oli sesuai permintaan mesin gitu, jangan ditambah-tambah. Kalau gue sih gitu. Nah, jadi untuk penggantian oli mesin dan oli dan frigo ini udah selesai, cukup mudah gitu ya. Kayak cuman perlu modal kunci 12, tang, ya standar ganti oli lah, baskom sama corong gitu. Dan ingat kapasitasnya untuk oli mesin itu 0,8 dan untuk oli gadan itu tadi 0,1 sampai 0,11 liter gitu. Atau gampangnya sih 100 mili sampai 110 mili lah maksimal. Tuh jangan kasih kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja sih, karena semua kan udah dihitung ya. Tuh. Jadi sekian untuk video kali ini. Untuk hasilnya nanti kita bahas lagi nanti. Kita hasilnya bahas mungkin untuk 2 kali 3 kali ganti oli. Tetap AX7 kan biar benar-benar kerasa gitu impresinya tuh gimana sih, nggak cuman asal doang. Nggak cuman kalau misalnya review cuma 100 kilo pertama mah ya pasti hasilnya enak gitu. Cuman kan kalau kita review kan harus sampai 2000 kilo, terus berapa kali ganti gitu biar bener-bener hasilnya bener-bener kerasa. Jadi sekian, jangan lupa kalau misalnya ada masukan saran itu langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.